Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di rumah masing-masing. Kiranya mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki dalam ibadah pada pagi hari ini. Pemberita firman pada saat ini akan disampaikan oleh penatua Nyonya Lili Kartikawati. Jemaat yang terkasih, pada saat ini kita memasuki minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kita bakti 12 bait yang pertama dan kedua, masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua aku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Percayalah bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 32 ayat 8 akan menjadi nas pembimbing di dalam ibadah kita pagi ini. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai juga. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan dan mengagungkan nama-Mu, sebab Engkau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Dengan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri dan berdoa mengakui dosa dan segala kejahatan kita kepada Allah. Mari kita berdoa.
Ya Allah Maha Kudus, pada hari yang Kau sucikan ini, kami berhimpun bersama, seraya mengakui dosa dan kejahatan yang kami lakukan bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami meragukan pemeliharaan-Mu dan menggantungkan harapan pada kekuatan sendiri. Akhirnya kami gagal, putus asa, dan tidak menemukan jalan keluar atas masalah keluarga dan pekerjaan. Kami saling mencurigai, saling memfitnah, saling menyakiti hati sesama di dalam rumah tangga maupun gereja. Hal itu menghambat kemajuan pekerjaan, pelayanan dan kesaksian terbengkalai yang benar. Ampunilah kami. Sayangilah kami kembali dan bawalah ke dekat-Mu, agar kami menerima rahmat kebajikan-Mu ya Bapa Maha Kudus. Pulihkan keadaan kami, umat-Mu ini, serta pakailah kami untuk memberitakan kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam karya Yesus Kristus, Tuhan dan Mukhalis kami. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, bersama kita akan menikmati berkat firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang rahman, Bapa yang kekal, yang kami sapa di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Di tengah kehidupan kami ada banyak peristiwa terjadi. Di dalamnya kami merasakan Tuhan campur tangan. Oleh sebab itu kami mensyukurinya melalui ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini. Meski kami harus ada di rumah kami masing-masing, tetapi kiranya itu tidak mengurangi berkat-berkat Tuhan yang akan sampai dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan bersama. Karuniakan Roh Kudus-Mu menuntun kami, supaya kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Lalu Tuhan, sertai kami pula untuk kami dapat mewujud nyatakan kehendak firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Ampunkanlah segala salah dan dosa kami Bapa. Layakkan kami untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Di dalam Kristus Yesus, firman kebenaran dan firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Nama Tuhan terpujilah. Haleluya.
Kitab Yosua pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17. Yosua pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17 yang mengatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allah. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Sampai kekal selama-lamanya.
Itulah yang akan menjadi tema renungan kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam menjalani hidup seringkali kita membuat keputusan berdasarkan akal dan pikiran kita sendiri. Jarang kita bertanya dan meminta petunjuk Tuhan, dan hasilnya sudah dapat diduga. Kita banyak sekali mengalami kegagalan. Apa yang terjadi benar-benar di luar perkiraan kita. Melalui renungan ini kita akan belajar dari perjalanan bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ternyata tanah Kanaan tidak kosong, melainkan ada penghuninya. Ada banyak bangsa yang tinggal di situ. Dan yang lebih lagi, bangsa yang tinggal di tanah Kanaan tidak mengenal Allah. Sebagai pengganti Musa, Yosua tahu bahwa tidak mudah untuk memimpin bangsa yang besar seperti bangsa Israel ini. Tentu ada rasa khawatir, ada rasa ragu, bahkan kecemasan bisa menguasai diri Yosua. Namun Allah tidak membiarkan Yosua memikul tanggung jawab sendiri. Allah menghendaki agar Yosua tetap kuat, tetap teguh hatinya, hidup mendengarkan dan mengikuti setiap petunjuk yang diberikan Allah kepadanya dengan benar. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, tantangan Yosua sebagai pemimpin untuk pertama kalinya adalah menyeberangi Sungai Yordan. Bangsa Israel pernah mengalami kejadian serupa di bawah kepemimpinan Musa, yaitu mereka menyeberangi Laut Teberau ketika keluar dari tanah perbudakan Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan. Kini mereka akan mengalaminya lagi di bawah kepemimpinan Yosua. Karena itu peristiwa menyeberangi Sungai Yordan bukan sekedar tantangan memasuki Kanaan, tetapi juga momen pembuktian kuasa Allah yang turut bekerja dalam diri Yosua dan bangsa Israel. Kisah menyeberangi Sungai Yordan dimulai ketika Yosua mendapat informasi dari kedua pengintai tentang keadaan di Yeriko. Itu kita bisa baca di dalam pasal 2 ayat 24 yang mengatakan, kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh rasa percaya, Yosua bersama-sama dengan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Ibu bapak jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, Sungai Yordan kondisinya saat itu dengan panjangnya kira-kira 250 km, dalamnya sekitar 3 meter, dan lebarnya 75 meter. Dan pada saat itu hampir memasuki musim semi, sehingga banyak sekali atau air meluap begitu derasnya. Bayangkan dengan kedalaman 3 meter dengan kondisi yang air yang deras, ada kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Israel untuk menyeberangi sungai tersebut. Namun hal itu tidak membuat Yosua mundur. Yosua memberikan perintah kepada pengatur-pengatur pasukan untuk mengelilingi seluruh perkemahan dan memberikan arahan kepada seluruh bangsa Israel mengenai jalannya arak-arakan menyeberangi Sungai Yordan tersebut. Ada beberapa perintah yang harus ditaati oleh
bangsa Israel. Yang pertama, bangsa Israel harus fokus melihat pada tabut perjanjian yang akan dibawa atau dipikul oleh para imam keturunan Lewi. Bapak Ibu, tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Allah. Lambang kehadiran Allah yang melindungi dan memberi kekuatan. Tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Allah yang mengartikan bahwa kasih Allah menyelamatkan umatnya. Jadi bangsa Israel harus fokus kepada kehadiran Allah. Bangsa Israel harus menyadari bahwa Allah ada bersama-sama dengan mereka. Dan mereka pun juga diatur jalannya, tidak boleh terlalu dekat dengan tabut perjanjian itu. Ada 2000 hasta jarak antara bangsa Israel yang akan menyeberang ke Sungai Yordan tersebut dengan tabut perjanjian yang dipikul atau yang dibawa oleh para imam. 2000 hasta itu setara dengan 900 meter. Satu hasta itu sama dengan 45 cm. Jadi kurang lebih 1 kilo jaraknya. Kenapa hal ini juga diatur? Maksudnya supaya bangsa Israel menghormati kehadiran Allah di tengah-tengah mereka, menghargai bahwa Allah hadir bersama dengan mereka untuk menyeberangi Sungai Yordan. Dengan kehadiran kuasa Allah yang membuka jalan yang akan mereka lalui di depan. Yang kedua, menguduskan diri. Bangsa Israel harus menguduskan diri. Pengudusan diri ini menjadi syarat utama bagi mereka untuk menyaksikan bahkan mengalami kasih dan kuasa Allah. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa melihat Allah dan juga merasakan karya Allah. Itu bisa kita baca dari Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi kekudusan diperlukan dalam menjalani kehidupan ini supaya dapat melihat karya Allah, menyaksikan kuasa Allah. Dan pada akhirnya bangsa Israel melalui pentahiran mereka bersama-sama menjalani pengkudusan tersebut. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kudus seperti yang diperintahkan oleh Allah agar mereka dapat menyaksikan atau merasakan karya Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga, mendengarkan firman Tuhan. Kunci keberhasilan Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan adalah keyakinan pada Allah dan firman-Nya. Yosua benar-benar memiliki keyakinan bahwa kuasa Allah melalui firman-Nya akan nyata dalam kehidupan mereka. Dan Yosua membangun sikap percaya ini patuh serta bertindak benar sebagaimana yang Allah firmankan kepadanya. Dia benar-benar taat, setia, dan itu pun diikuti oleh segenap bangsa Israel. Pada akhirnya, melalui ketaatan dengan menghormati kehadiran kuasa Allah yang melindungi
memberikan kekuatan, dan penuh kasih menyelamatkan, disertai dengan pengudusan diri, serta taat mendengarkan firman Tuhan, bangsa Israel berhasil menyeberangi sungai Yordan dengan selamat. Seperti yang kita bacakan dalam firman Tuhan hari ini, ketika para imam mencelupkan kakinya di sungai Yordan, mukjizat Allah terjadi. Tiba-tiba sungai tersebut sebab terbelah jadi dua, dan di tanah yang kering umat Tuhan, bangsa Israel, menyeberang dengan selamat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata pergumulan yang dihadapi oleh bangsa Israel ketika pimpinan Yosua mengajak bangsa Israel untuk menghormati kehadiran Allah, untuk menguduskan diri dan meyakini firman Tuhan, mereka benar-benar memperoleh jalan keluar dari persoalan yang mereka hadapi, persoalan besar yang mereka hadapi. Menghargai atau menghormati kehadiran Allah dimanapun kita berada, itu perlu. Allah tidak terlihat, Ibu Bapak. Jadi ketika kita menghargai atau menghormati kehadiran Allah, maka hidup kita akan berusaha untuk baik di hadapan Allah, untuk benar di hadapan Allah, kudus di hadapan Dia. Karena kita merasakan bahwa Allah itu turut hadir dalam kehidupan kita. Allah mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan, sehingga kita pun akan hidup atau berusaha untuk hidup benar di hadapan Allah, kudus di hadapan Allah. Sering kita lihat ya, atau mungkin kita pernah mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita berjalan melewati rambu lalu lintas, lampu merah, kita tengok kiri kanan, tidak ada polisi yang sana yang jaga, kita jalan. Hidup taat kalau ada yang mengawasi. Kalau tidak ada yang mengawasi, kita bisa melanggar berbagai macam aturan. Itu kehidupan nyata sehari-hari. Namun bangsa Israel memberikan teladan kepada kita hari ini. Kita tidak melihat Allah, tetapi kita, bangsa Israel, melihat tabut perjanjian itu diusung, diangkat. Mereka merasakan bahwa Allah hadir dan menghormati kehadiran Allah itu dengan hidup kudus, taat kepada perintah Allah. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari kehidupan bangsa Israel ini. Meski kita tidak melihat Allah secara nyata, tetapi kita merasakan kehadirannya yang selalu melindungi, yang selalu memberikan kekuatan kepada kita di dalam menghadapi setiap pergumulan, yang selalu mengasihi kita. Dengan merasakan kehadirannya tersebut, kita berusaha untuk terus hidup di dalam kekudusannya, supaya berkat-berkat Allah tidak lepas dari kehidupan kita. Karena ketika kita taat, ketika kita setia, maka berkat-berkat Tuhan akan tercurah dalam kehidupan kita. Kemudian keyakinan Yosua terhadap firman Tuhan, terhadap kuasa Tuhan, itu juga perlu kita teladani.
apakah di era masa kini kita masih memiliki keyakinan kepada Allah dan firman-Nya? Ketika kita menikmati rancangan Allah yang membawa kita pada sukacita dan keberhasilan hidup, kita bisa mengatakan bahwa kita yakin pada Allah dan firman-Nya. Namun demikian perlu dipahami bahwa tidak selamanya keyakinan kepada Allah dan firman-Nya itu membawa kita pada jalan hidup yang bebas dari hambatan. Ketika kita yakin bahwa Tuhan ada, bahwa firman-Nya memberkati kita, itu tidak melepaskan kita dari pergumulan dalam hidup ini. Banyak kali kita harus berjumpa dengan sungai-sungai Yordan atau pergumulan-pergumulan dalam hidup ini yang kadang bisa melemahkan iman percaya kita kepada Allah. Ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana kita, maka dengan mudah kita kehilangan Allah dan melupakan penyertaan Tuhan. Itu sering terjadi sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Dosa tidak percaya bahwa Allah mampu melakukan atau mampu memberikan pertolongan kepada kita. Yosua dan bangsa Israel mengajarkan kepada kita bahwa keyakinan pada Allah dan firman-Nya bukan hanya perkara kekaguman semata pada kedahsyatan Allah. Keyakinan pada Allah dan firman-Nya haruslah mewujud dalam sikap hidup yang sungguh-sungguh percaya pada campur tangan Tuhan, menaati firman-Nya dan berlaku yang benar. Kegagalan, sakit penyakit, kecewa, merasa dikucilkan dan kemalangan lainnya mungkin menjadi bagian dalam hidup kita. Tetapi jika kita hidup dalam sikap yang benar di hadapan Allah, kita akan tetap dimampukan untuk bangkit dan menjadi kuat dalam menjalani pergumulan dan perjuangan hidup ini. Dulu Yosua dan bangsa Israel merasakan kehadiran Allah melalui tabut perjanjian dan karya Allah yang ajaib. Kini kita mengimani dan mengamini kehadiran Allah melalui Yesus Kristus dan karya pengorbanannya bagi kita. Tuhan Yesus sudah ada di tengah dunia ini untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, mari kita yakini dalam kehidupan kita bahwa pada Allah dan firman-Nya, hiduplah dengan setia dan taat, serta hadapilah tantangan bersama Tuhan, maka kita akan beroleh kemenangan iman. Seperti yang sudah dialami oleh Yosua bersama umat yang dipimpinnya untuk memasuki tanah Kanaan. Bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, seperti di ayat yang ke-10. Jadi Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dia memberkati kita, Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk kita terus mengandalkan Dia dalam segenap kehidupan kita. Mari kita hidup kudus di hadapan-Nya dengan tetap menghargai kehadiran Allah, meski tidak terlihat tetapi kita rasakan kuasa-Nya. Lalu kita taati firman-Nya agar damai sejahtera mewujud nyata di tengah kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus dan firman-Nya. Amin. Mari kita mengaminkan firman Tuhan melalui Gita Bakti 277 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan sudah kau dengar. Firman Tuhan sudah
Kudus menolongmu, memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi mampumu. Janganlah andalkan egomu, sangka diri sebagai hambanya. Jadi saksi setia dan teguh. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu. Katakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Jemaat, mari bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya, kita akan mengaku iman kita sebagaimana pengakuan iman rasuli. Dengan sikap sempurna dan dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu kalau pada pagi hari ini kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Melalui Yosua dan bersama dengan segenap bangsa Israel kami boleh belajar. Ketika kami diperhadapkan dalam pergumulan kami, biarlah kami tetap fokus kepada kuasa dan kehadiran Allah dalam kehidupan kami. Kehadiran Allah yang kami rasakan menjaga dan melindungi kami, memimpin kami, memberi kekuatan kepada kami, agar kami tidak jatuh ke dalam pergumulan kami. Kemudian Tuhan, ketika kami merasakan kehadiran-Mu, maka kami pun akan berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, untuk hidup tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan, agar berkat firman Allah senantiasa nyata di dalam kehidupan kami, melalui setiap berkat-berkat yang nyata dalam hidup kami. Demikian Tuhan, demikian pula dengan firman-Mu. Biarlah Engkau mengajarkan kepada kami senantiasa membaca dan merenungkan firman yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami taat dan setia menjalankan kehendak Tuhan seperti yang Engkau firmankan, maka Engkau akan turut serta atau campur tangan di dalam setiap pergumulan kami, dan kami percaya Tuhan akan menyelesaikannya bagi kami, dan yang terbaik itulah yang akan terjadi dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, di dalam syafaat ini kami mau berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini. Ketika dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kami harus membatasi diri kami untuk beribadah kepada-Mu secara langsung. Bahkan kami juga harus menjaga jarak dengan rekan-rekan sepersekutuan. Tetapi jarak antara Tuhan dengan kami
tidak pernah terputuskan atau terhalangi oleh berbagai macam kesulitan dan pergumulan dalam hidup ini. Biarlah Engkau mengajarkan kepada gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini untuk tetap dengan setia mengabarkan berita sukacita tentang keselamatan yang berasal dari Yesus Kristus, agar kami semua mendapatkan keselamatan atau anugerah keselamatan itu dalam kehidupan kami. Bapa, secara khusus kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, lebih khusus lagi GPIB di 2/3 bagian Indonesia ini. Tuhan, di tengah masa sulit ini biarlah kami tetap eksis di dalam melakukan pelayanan, melaksanakan pelayanan. Meski ada banyak hal yang harus terpaksa ditunda, secara khusus persidangan sinode yang harusnya dilangsungkan di bulan Oktober harus mundur Tuhan karena kondisi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Engkau juga menyertai fungsionaris majelis sinode yang juga bertambah masa baktinya. Biarlah Engkau anugerahkan hikmat kebijaksanaan supaya dengan pertambahan masa bakti mereka tidak menjadi lemah atau menjadi jenuh karena setiap persoalan selalu datang dalam kehidupan pelayanan dan bergereja kami. Kuatkan mereka juga berserta dengan panitia persidangan sinode yang ada di Jawa Timur, Upal Jawa Timur, boleh mempersiapkan diri memasuki persidangan sinode pada bulan Oktober di tahun 2021. Demikian pula dengan masing-masing jemaat Tuhan. Biarlah saling menopang satu dengan yang lain untuk kami tetap ada dalam melayani dan juga dalam kebersamaan. Secara khusus jemaat GPIB Ebenezer Blitar, Bapa, kami pun juga mengalami kesulitan dengan peribadahan, tetapi kami merasakan bahwa Tuhan selalu campur tangan. Biarlah Engkau juga memberkati jemaat-Mu yang tidak sanggup atau tidak bisa datang karena keterbatasan usia, bahkan kendaraan atau hal-hal yang lain. Tuhan, Engkau tetap memberikan semangat kepada mereka agar mereka tetap rindu untuk selalu beribadah kepada Tuhan, walaupun mereka harus berada di rumah masing-masing, beribadah bersama keluarga mereka masing-masing. Berkati, memberikan semangat kepada mereka Tuhan, agar mereka selalu dapat beribadah kepada Tuhan dan selalu dekat dengan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi segenap presbiter, Pendeta Samuel selaku KMC di tempat ini. Berkati beliau dengan tugas pelayanannya bersama para presbiter. Anugerahkan kerjasama yang baik supaya kami boleh saling menumpang di dalam mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, dan kami dapat memberikan yang terbaik bagi umat-Mu di tempat ini. Berkati diaken, penatua, pengurus pekat, pengurus komisi dengan masing-masing keluarga, agar kami juga selalu hidup takut akan Tuhan, selalu hidup kudus di hadapan Tuhan, sehingga melalui kekudusan hidup kami berkat Tuhan nyata dan kami juga menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Bapa di surga, berkati segala rencana pelayanan kami ke depan untuk pemilihan pengurus pekat dan juga pemilihan PHMG. Tuhan juga memberkati agar kami dapat memilih sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, dan mereka yang terpilih mau dengan penuh sukacita melaksanakan tugas dan panggilan serta pengutusan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bapa, Engkau memberkati juga jemaat Tuhan dengan berbagai pergumulan yang mereka hadapi,
sakit penyakit, kesulitan dalam mencari rezeki karena berbagai hal yang harus mereka patuhi akibat pandemi COVID-19 ini. Biarlah mereka tidak menjadi putus asa, tetapi mereka tetap menyerahkan setiap pergumulan hidup mereka kepada Tuhan. Tuhan membuka jalan bagi setiap pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong dan memberkati mereka. Orang tua kami yang karena keterbatasan fisik mereka tidak bisa bertemu dengan kami dalam peribadahan secara langsung setiap hari Minggu pukul 6 dan pukul 9. Biarlah mereka tetap setia beribadah di rumah mereka, didampingi oleh anak cucu menantu yang ada di rumah, supaya mereka tetap dekat dan semangat menyerahkan kehidupan mereka di masa tua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk rencana pengukuhan CD bagi anak-anak katekisan reguler yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus mendatang. Tuhan juga menganugerahkan kepada anak-anak katekisan supaya mereka mempersiapkan diri. Tuhan anugerahkan kesehatan dan juga semangat serta tetap menyerahkan kepada Tuhan segala pergumulan kehidupan anak-anak-Mu ini, sehingga pada hari yang kami rencanakan kami dapat melakukan atau melayangkan peneguhan CD bagi anak-anak-Mu ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk rencana-rencana pelayanan kami ke depan. Tuhan, biarlah Engkau menganugerahkan semuanya itu kepada kami, supaya kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Kami juga doakan segenap karyawan yang ada, biarlah tata usaha, kostum dan juga driver mereka boleh mengerjakan yang menjadi tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita. Engkau juga memberkati keluarga mereka masing-masing, sehingga dengan berkat-berkat Tuhan mereka dapat mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, kami juga doakan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk para pimpinan negeri ini, dari yang tingkat atas Wakil Presiden bersama staf menteri dan juga sampai kepada pelosok daerah tingkat RT RW. Berkati mereka semua Tuhan, agar di tengah kesulitan ini mereka tidak hilang kendali. Mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam mengambil setiap keputusan untuk kemaslahatan banyak orang. Dan kami percaya selaku bangsa atau selaku warga negara kami boleh taat terhadap apa yang diputuskan oleh pemerintah demi kebaikan kami bersama. Kami juga bersyukur ketika mendengar vaksin untuk pencegahan COVID-19 ini ditemukan dan sedang diproses. Kira-kira pada bulan Januari tahun 2021 bisa terselesaikan. Terima kasih Tuhan, anugerahkan hikmat-Mu dan juga rencana ini boleh mewujud nyata, dan pada akhirnya wabah atau pandemi COVID-19 ini dapat segera teratasi, baik di negeri Indonesia yang kami cintai ini maupun di belahan bumi Indonesia, dunia yang juga sama-sama mengalami penderitaan ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati juga pemerintahan yang ada di kota dan kabupaten Blitar ini. Berkati mereka agar mereka pun juga dapat memutuskan yang terbaik bagi bangsa atau bagi warga negara yang ada di kabupaten dan kota Blitar ini. Demikian pula sebagai warga Indonesia kami juga boleh mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan, dan kami percaya ketika kami bekerja sama satu dengan yang lain, maka wabah ini akan segera teratasi berkat kuasa dan penyertaan Allah yang berlaku dalam kehidupan kami di negeri ini maupun di belahan dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mengungkapkan doa-doa yang kami naikkan kepada-Mu ini. Dan biarlah Engkau mengampuni segala permohonan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu.
dan sambut serta dengarkanlah doa kami, karena kami datang hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari presbiter. Saat kau bertindak
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Ingatlah pesan Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi dari Kitab Bakti 84, bait pertama dan kedua, inilah ungkapan syukur. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Kasih, Dikau telah menghidupi kami oleh rahmat kebaikan-Mu. Malahan ketika kami bergumul melepaskan diri dari dosa dan penderitaan, Dikau telah berkorban demi menyelamatkan kami. Persembahan yang kami berikan ini tidaklah sebanding dengan pengorbanan-Mu yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Akan tetapi semua pemberian yang berasal daripada-Mu ini menyatakan rasa syukur dan kesetiaan kami untuk mendukung karya pemberitaan Injil. Kuduskanlah persembahan ini, serta berkatilah mata pencarian kami dalam minggu ke depan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus berberkat kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dan kita akan mendengarkan amanat pengutusan. Sesulit apapun jalan yang ada di depan kita, jadikan Tuhan pandu yang membawa kita untuk menikmati segala berkat-Nya dalam hidup kita. Dan kita hanya akan bisa menyeberangi setiap rintangan kalau kita percaya kepada Allah dan firman-Nya. Mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mewujud nyatakan firman-Nya dalam kehidupan kita. Taat, setia, bertekad yang bulat. Di bawah panji yang mulia
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.